pernah jadi calon presiden Amerika, pernah juga jadi pengedar narkoba. Tapi nggak cuma itu, pria satu ini pernah jadi pendiri sekaligus CEO perusahaan antivirus, YouTuber, buronan Interpol, pengembang kripto dan blockchain, playboy, penulis buku, bahkan penggelak pajak. Dan itu baru sebagian kecil dari kegilaan hidup yang pernah dijalanin sama pria satu ini. Ya, pria gila. Dari semua tokoh yang pernah aku bahas di channel ini, beliau ini bener-bener beda level gilanya. Dan aku jamin, kalian juga bakal ngerasa hal yang sama setelah nonton video ini sampai habis. Namanya... Hello there, I'm John McAfee. Sebelum masuk ke videonya, mungkin ada yang sadar, loh kok suaranya beda? Iya, memang beda, karena sebelum-sebelumnya aku pakai AI untuk isi suara di channel ini. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku bakal pakai suara asli. Karena waktu edit video ini, suara AI-nya kayak nggak masuk gitu, kurang dapet lah emosinya. Padahal cerita si John McAfee ini gila banget menurutku. Ya, begitulah. Semoga kalian masih mau dengerin cerita-cerita di channel ini dengan versi suara asliku ya. Langsung aja. John McAfee lahir tahun 1945. Dia dibesarkan di rumah yang gak stabil. Ayahnya yang pemabuk sering nyiksa dia dan ibunya. Dan waktu John umur 15 tahun, ayahnya bunuh diri. Kejadian itu bikin John trauma berat. Tapi hidup masih harus berjalan. John lanjut kuliah ambil jurusan matematika, berharap bisa mulai hidup baru. Tapi justru di sanalah semua makin kacau. John mulai kecanduan alkohol dan narkoba. Sebagai mahasiswa kere, John butuh duit buat biayain kecanduannya. Jadi, dia mulai bisnis kecil-kecilan, jualan majalah. Dari situ, dia belajar jadi sales yang lumayan jago lah skillnya. Tapi, lama-lama John sadar, dia bisa dapat duit lebih banyak kalau melakukan bisnis ilegal. Akhirnya, dia mutusin buat jual sesuatu yang beda. Sabu-sabu. Meski hidupnya kacau, John tetap belajar. Dia belajar dasar-dasar pemrograman komputer. Ilmu itu ngebantu banget dia buat dapetin kerjaan setelah lulus kuliah. Dan gak main-main, dia dapet kerjaan sebagai programmer komputer di NASA. Ya, NASA yang nerbangin roket-roket ke bulan itu. Tapi, dia gak lama kerja di situ. John pindah ke Silicon Valley. Skill komputernya lagi naik daun coy. Dia sempat kerja di perusahaan besar kayak Xerox dan Lockheed. Tapi buat John, kerjaan kantoran itu bosenin banget. Jadi dia tetap doyan pakai narkoba. Bahkan tiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu pakai narkoba. Di salah satu tempat kerjanya, dia malah selalu minum sebotol alkohol dan nyabu di meja kerjanya. Di meja kerjanya dia nyabu. Nggak heran, akhirnya dia ketahuan dan dipecat. Di tempat kerja yang lain, dia pernah bawa DMT. DMT ini jenis narkoba yang bisa buat halusinasi parah. Awalnya dia cuma cobain sedikit, tapi karena nggak kerasa efek apa-apa, dia langsung aja tuh habisin sebungkus kecil. Akibatnya, John ngeplay parah. John lupa diri, lupa dia lagi ngapain, dia kerja di mana, lupalah. Dan akhirnya dia kabur ninggalin kantor, terus ngumpet di balik tempat sampah. Aneh emang John nih. Karena itu ya dia dipecat lagi. Tapi untungnya semua kegilaan itu nggak penting buat dia, soalnya John dapet ide bisnis baru. Jadi tahun 1986 dunia komputer lagi digegerkan sama virus pertama yang menyerang komputer IBM, namanya Brain. John yang penasaran neliti kode virus itu. Nggak pakai lama, dia langsung nemu caranya buat ngeblok virus itu biar nggak nyebar ke komputer lain. Dia langsung nulis program kecil buat ngentikan virus itu. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. John cuma butuh waktu 1,5 hari buat bikin antivirus pertamanya. Tapi hasil kerja 1 hari itu bakal jadi titik balik hidupnya. Waktu itu hampir gak ada orang yang ngerti atau peduli soal virus komputer. Karena yang punya komputer juga belum banyak, belum secanggih sekarang. Tapi John melihat peluang. Dia tahu kalau orang awam ngerti bahwa virus ini berbahaya, pasti mereka takut. Dan kalau takut, pasti mereka bakal cari cara buat ngelindungin diri, salah satunya dengan beli antivirus buatannya. Jadi tahun 1987, John mendirikan sebuah bisnis bernama McAfee Associates dan mulai jual produk antivirusnya yang dinamai VirusScan. Dia ngasih trial gratis, kayak coba-coba gitulah buat pelanggan. Kalau perusahaan bayar. Bisnis dia pun mulai berjalan.
Tapi John ngerasa masyarakat harus lebih kenal apa itu virus supaya produknya lebih laku. Makanya dia sengaja tampil di TV. Dan gitu tampil, John benar-benar pakai skill sales dia. Dia pakai taktik menakut-nakuti, bikin orang percaya kalau mereka nggak download antivirusnya, bisa-bisa semua data di komputer hilang. Dia bilang, I see infections of small companies where every computer has become infected and the company is near collapse from financial loss. Pernyataan itu sukses meyakinkan banyak perusahaan kalau mereka harus siap-siap hadapi ancaman ini. Tahun 1992, lebih dari 50 perusahaan terbesar di Amerika udah pakai antivirus buatannya. Dan John udah untung puluhan miliar dari perusahaan yang pakai aplikasinya. Tapi nggak berhenti di situ. Tahun itu juga John mendapat kesempatan lebih besar buat dapat keuntungan lebih banyak. Jadi ceritanya ada isu tentang virus mengerikan, bahkan sampai jadi sorotan media. Virus ini dijuluki Michelangelo. Katanya virus ini bakal sembunyi di dalam komputer dan bakal bangun di hari ulang tahun Michelangelo, tanggal 6 Maret, untuk menghapus semua data di komputer korban. Orang-orang jadinya panik dan takut dong, karena sebelum tanggal 6 Maret, mereka nggak bakal tahu apakah komputer mereka udah kena virus atau enggak. John pun melihat kalau ini adalah kesempatan emas, dan dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi dia tampil di berita, dia bilang kalau ada 5 juta komputer yang udah kena virus, tapi belum terdeteksi. It is the number one computer threat. It's real and it's going to happen on the 6th of March. Dengar kata John, orang-orang makin panik dan buru-buru beli antivirus buatan John supaya komputer mereka aman. Tapi ternyata pas sudah tanggal 6 Maret, bukannya 5 juta, yang kena cuma 10 ribuan komputer. Dan karena itu, banyak orang yang nuduh John pembohong. Nuduh dia besar-besarin dampak virus supaya antivirusnya makin laris. Entah benar atau enggak tuduhan mereka, tapi antivirus buatan John memang jadi laris banget. Sampai-sampai pada tahun 1993, perusahaannya udah untung ratusan miliar per tahun. Padahal John cuma punya 20 karyawan. Dan parahnya, bukannya nyari profesional yang benar-benar bisa kerja, John pakai orang-orang yang dia suka aja gitu. Jadi dia bisa semena-mena ke karyawannya. Seorang mantan karyawan bahkan bilang, suasana kerja di sana itu hampir kayak sekte aliran sesat. Karena karyawan rela ngelakuin apa aja yang diminta John. Sampai-sampai ada grup yang dinamai Little Fox. Jadi ini agak vulgar ya. Mereka bakal dapat bonus kalau ya tahu lah ya, di pojok-pojokan kantor. Walaupun perusahaannya aneh, tapi karena antivirus mereka laku banget, perusahaannya makin sukses. Ketika John jual saham perusahaannya, kekayaannya langsung naik jadi 80 juta dolar, sekitar 1 triliunan lah. Tapi karena sahamnya udah dijual, perusahaannya udah bukan milik John doang, udah jadi milik publik. Para investor pun mulai ikut campur. Mereka mau buat perusahaannya jadi lebih profesional. Hal ini buat John gak senang, karena dia gak bisa semena-mena lagi. Akhirnya, sekitar 2 tahun setelahnya, John jual semua sahamnya yang waktu itu seharga 100 juta dolar, sekitar 1,6 triliun. Dan dia pun berpisah dengan perusahaan yang udah dibangunnya itu. Sekarang dia nggak pusing lagi mikirin investor. Dia juga udah kaya raya. Dia nggak perlu kerja lagi seumur hidupnya. Semua bisa dia beli. Tapi hal inilah yang mengawali semua kegilaan John. Setelah John ninggalin perusahaan antivirus dan jadi triliuner, bukannya santai nikmati hidup, John malah jadi parno. Dia jadi takut-takut nggak jelas gitu. Karena duitnya udah terlalu banyak, dia takut lah ada para perampok bakal ngincer duitnya. John yang masih kecanduan narkoba buat parnonya makin parah. John pun coba cari solusi. Akhirnya dia mutusin buat jalanin hidup yang lebih spiritual. Tahun 2000, dia beli hampir 300 hektar tanah di Colorado dan dibangunnya tempat yoga dan meditasi. Buat tenang lah, tapi bukan menyendiri ya. Dia ngundang banyak murid-murid yoga dari seluruh dunia buat tinggal di rumahnya, gratis, dan banyak tuh yang datang. Di sana John juga sempat nulis beberapa buku tentang yoga. Tempatnya pun makin terkenal, tapi ada gosip yang bilang kalau tempat itu sebenarnya kayak sekte. Selain yoga, John jadi tergila-gila sama hobi barunya, aero trekking. Aero trekking itu kayak terbangin pesawat secara rendah di daerah yang terjal-terjal gitu. Bener-bener ekstrim dan berbahaya. Tapi John emang suka hal-hal yang ekstrim karena bisa memacu adrenalinnya. Dia pun mulai bikin website buat iklan dan
ngajak orang-orang ikut aero trekking, sampai buat perusahaan yang nawarin paket aero trekking di gurun New Mexico. Tapi sayangnya semuanya berakhir tragis. John sempat ngajarin keponakannya yang masih 22 tahun buat jadi salah satu pilot. Tapi di tahun 2006 keponakannya kecelakaan. Pesawatnya jatuh di lembah terpencil di Arizona dan meninggal di tempat. Gak cuma keponakannya, ada salah satu penumpang lainnya namanya Robert yang juga meninggal. Keluarga Robert nuntut John atas kematian anak mereka, minta ganti rugi 5 juta dolar, sekitar 80 miliar lah. Uang segitu tentu bisa banget dibayar John, kekayaannya jauh di atas itu. Tapi dia nggak mau. Daripada datang ke pengadilan, dia malah kabur ke luar negeri, ke negara kecil yang bernama Belize. Dan karena udah di luar negeri, gugatan yang dari Amerika udah nggak laku lagi. Tapi bukannya kabur diem-diem, John ini masih sempet-sempetnya buat heboh sebelum kabur. Jadi dia ngumumin kalau dia bakal jual semua asetnya, semua hartanya. Ada rumah, mobil, pesawat, tempat yoga tadi, semualah. Dia bilang kalau dia tuh udah bangkrut. Mana pakai ngundang wartawan lagi buat siarin acara lelang propertinya. Bilangnya sih bangkrut, tapi beberapa tahun kemudian dia ngaku kalau itu semua cuma bohong. Kampret juga memang si John ini. Setelah pindah ke Belize, John mulai menikmati hidupnya. Nyantai di pantai tropis, gonta-ganti cewek, seneng-seneng doang kerjanya si John ini. Bener-bener definisi lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi gak cuma seneng-seneng, John yang tahu cara kerja dunia, ngasih senjata dan komputer buat polisi di sana. Bisa dibilang sih suap, biar mereka ada di pihak dia. 11-12 lah sama polisi Konoha. Beberapa bulan pertama, John memang bener-bener nikmati hidupnya. Dia pesta sampai santai di pantai bareng cewek-cewek yang dia pacari. Tapi walaupun udah kaya, John ini tetap gak bisa diem. Dia selalu nyari peluang-peluang bisnis baru. Dan peluang itu dateng pas dia ketemu sama seorang ahli ilmuwan lulusan Harvard namanya Ellison. Ellison lagi liburan ke Belize karena dia dengar isu kalau ada tabib lokal di Belize yang punya tanaman obat yang khasiatnya manjur banget. Ellison pengen bikin antibiotik herbal dari tanaman itu. Nah, pas John dengar idenya, dia langsung semangat. Kalau Ellison mau kerja sama dia bakal buat laboratorium khusus untuknya di tengah hutan Belize. Biar Ellison gampang kerjanya. Dengar itu, Ellison seneng banget. Dia pun rela ninggalin hidupnya di Amerika dan pindah ke Belize. Tapi baru aja proyeknya dimulai, John udah ngundang wartawan buat ngeliput lab mereka. Ellison kaget dong, karena dia belum punya apa-apa buat ditunjukin. Tapi John nggak mau ribet. Dia nyuruh Ellison isi tabung di lab dengan air campur pewarna, biar kelihatan kayak lagi bikin obat lah gitu. Padahal aslinya belum ngapa-ngapain. Tapi menurut John itu gak penting. Yang penting kalau viral dia bakal bisa narik investor. Gak cuma bangun laboratorium, John juga nyewa lebih dari 100 warga lokal buat bangunin rumah super gede buat dia. Warga di sana suka banget sama John karena John bayar mereka hampir 2 kali lipat dari upah standar di Belize. Awalnya sih begitu. Tapi lama-lama kebiasaan John yang suka ngatur mulai kelihatan lagi. Gak main-main, dia nyewa banyak mantan kriminal sebagai bodyguardnya, kasih mereka senjata dan seragam, udah kayak tentara aja, kayak pasukan pribadi dia. Walau dia bilangnya ini buat jaga dan lindungi dia, tapi cara mereka udah sangat semena-mena. Mulai dari bikin jam malam. Jadi jam 8 malam semua orang harus sudah tidur, udah harus di rumah. Jam 9 mulai tuh pasukan bodyguardnya bakal patroli, nyari kalau ada yang ngeyel. John bilang itu buat memberantas kriminal. Karena aturan ini banyak warga dan turis yang ketakutan. Bayangin aja, lagi liburan, jalan santai-santai pas malam, ketemu orang bawa senjata. Gak cuma itu, John juga punya banyak anjing galak yang sengaja dia lepas di pantai. Udah sering anjing-anjing itu nyerang dan gigit orang. Warga yang kesel pun lapor polisi dong. Tapi pas warga lapor, polisi sama sekali gak pernah ada tindakan apa-apa. Udah kayak polisi Konoha. Karena itu orang-orang jadi makin curiga kalau polisi udah beneran dibeli sama John. Soalnya dia yang bangunin kantor polisi dan nyediain senjata buat mereka.
Balik lagi ke Allison ngerasa kalau kelakuan John ini udah terlalu gila. Dia bahkan bilang kalau John suka ngomongin rencana buat ngambil alih pemerintahan Baileys. Dia juga bilang John sering pamerin pasukannya. Sampai akhirnya Allison ngomong ke John. Dia bilang dia mau pulang aja ke Amerika, mau berhenti kerja sama John. Dia bilang pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba kepalanya sakit banget. John lalu ngasih 2 pil dan segelas jus jeruk. Gak lama setelahnya Allison pingsan. Allison gak ingat apa-apa. Dia cuma ingat kalau John berdiri di atasnya, telanjang bulat. Allison ngaku kalau John udah bius dan perkosanya waktu dia gak sadar. Begitu sampai di Amerika, Allison langsung hubungi polisi. Tapi sayangnya hukum Amerika ini gak berlaku di Baileys, jadi kasusnya gak pernah dilanjut. John sendiri membantah tuduhan Allison. Gak lama setelahnya, laboratorium di hutan digerebek sama polisi Baileys karena dicurigai dipakai buat bikin sabu. Tapi karena gak ada benda ilegal yang ditemukan, John gak kena tuduhan apa-apa. Tapi semua ini baru permulaan, karena gak lama setelahnya John kembali kena masalah. Dia dituduh melakukan pembunuhan. Setelah lama di Baileys, penyakit paranoidnya bukannya hilang, malah makin parah. Dia selalu mikir ada orang yang pengen ngerampok dan ngebunuh dia. Makanya dia rela keluar duit banyak buat perlindungan. Tapi anehnya, meskipun keamanan di sekitarnya udah ketat banget, masih ada aja yang masuk dan mencuri barang-barangnya. Pencurinya adalah seorang bernama David Middleton. Tapi bukannya lapor ke polisi. Katanya John malah bayar orang buat ngeculik David Middleton dari rumahnya. Menurut kesaksian para ahli, David dipukuli dan disetrum, lalu tinggal begitu aja di tengah jalan di depan banyak orang. David yang sekarat sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena lukanya udah parah banget, beberapa hari kemudian dia meninggal. Meskipun banyak orang yang yakin bahwa John adalah dalangnya, polisi sekali lagi tetap diem aja, sama sekali nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak cuma itu, nggak lama setelahnya ada tetangga John namanya Greg Fowl, sama-sama orang Amerika mereka. Greg kesel dan dia pun protes ke John. Greg ini datang ke Baileys buat pensiun dan cari ketenangan. Tapi dia sama sekali gak tenang. Dia benci banget karena anjing-anjing John dibiarkan lepas bebas di pantai, nyerang dan gigit orang-orang sembarangan. Greg beberapa kali nemuin John. Dia bilang, anjing lo itu udah nyakitin orang, kok lo biarin? Tapi karena John gak pernah dengerin protesnya, akhirnya Greg muak dan ngancem, kalau lo nggak ngelakuin apa-apa, gue yang bakal ngeracun anjing lo. Dan gak lama setelah itu, anjing-anjing John mati diracun. Belum jelas memang siapa yang ngeracun, tapi karena anjing John mati pas banget setelah Greg ngancem bakal ngeracunin anjing-anjingnya, John langsung yakin siapa pelakunya. Dan besoknya Greg Fowl ditemukan tewas ditembak di kepala. John langsung jadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Greg. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Ya benar, dia langsung kabur. TV penuh dengan berita John yang kabur jadi buronan. Tapi John punya versi ceritanya sendiri. John bilang kalau dia sebenarnya udah ngehack data pemerintahan Baileys dan dia nemuin bukti korupsi besar-besaran mereka. Tapi karena ketahuan, katanya pemerintah Baileys berusaha ngebunuh dia dan ternyata mereka malah salah sasaran, malah bunuh tetangganya. Cerita yang udah ribet ini makin ribet lagi pas tahun 2016. Waktu itu, majalah Showtime ngerilis dokumenter berjudul Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Ya, dokumenter ini isinya tentang skandal hidup John. Dalam film itu, beberapa mantan pegawainya John ngaku kalau John emang bener bayar pembunuh bayaran dan dialah yang nyuruh bunuh Greg. Tapi gak lama setelah itu, orang yang sama muncul di channel YouTube John, bilang kalau mereka dibayar Showtime buat nuduh John dan semua pernyataan mereka itu cuma bohong. Mereka sekarang bilangnya John gak mungkin nyewa orang buat bunuh siapapun. Jadi, menurut kalian, apakah mereka dibayar Showtime buat fitnah atau mereka sekarang dibayar John buat nutupin? Simpen dulu jawaban kalian, karena gak ada yang tahu pasti jawaban. Yang jelas, mereka gak bisa kita percaya karena udah kasih dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Ada juga mantan pacarnya John bilang, Anyone asked me, do you think John killed his neighbor? My response is, I don't know. Yang jelas, kasus ini jadi makin ruwet. Kecurigaan orang terhadap John makin besar. Tapi karena nggak ada bukti kuat, nggak pernah ada yang nuntut resmi. Dan gitu John dengar polisi mau periksa dia soal kematian Gert, dia langsung kabur ninggalin Baileys.
nggak pernah balik lagi. John McAfee sekarang jadi buronan internasional. Dari CEO perusahaan teknologi, kini jadi buronan di hutan Amerika Tengah. John gak main-main. Waktu kabur menghindari polisi, dia pakai banyak penyamaran. Rambutnya diwarnain, pakai baju kayak kakek-kakek, jalan pakai tongkat, bahkan sampai pura-pura kena stroke. Bisa dibilang penyamarannya udah sempurna lah. Tapi bukan John namanya kalau nggak buat heboh. Dalam pelariannya, John malah ngajak 2 wartawan dari Vice News buat ikut kabur bareng dia. Menurut John, dengan ajak wartawan, dia bisa ceritain ke publik kisah versi dia. Dia juga mikir mungkin dengan begini dia bisa lebih aman lah. Tapi yang paling penting, ini bakal jadi konten yang seru katanya. Dan bener aja, rekaman pelarian dia nanti bakal dijadikan dokumenter sama Netflix. Judulnya Running with the Devil, The Wild World of John McAfee. Di dokumenter itu, John cerita panjang lebar. Cerita kalau dia dijebak pemberitaan Baileys, mau penjarain, bahkan ngebunuh dia. Setelah kelar wawancara, John kembali ngumpet dan kemudian kabur dari Baileys ke negara tetangga, Guatemala. Dia nyebrang perbatasan pakai kapal. Begitu udah di Guatemala, John mikirnya udah aman dong. Tapi nggak lama setelahnya, hal yang lucu malah terjadi. 2 wartawan tadi yang dia ajak sendiri buat artikel dan diunggah ke internet. Ya, namanya juga wartawan yang emang kerjaan mereka. Tapi masalahnya, di salah satu foto yang mereka unggah, ada data lokasi GPS yang ngasih nempel di metadata fotonya. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau kita ambil foto, itu file fotonya bakal simpen info kayak kapan fotonya diambil, sampai bisa simpen koordinat GPS. Balik lagi, jadi John yang seharusnya udah bersembunyi dengan aman, sekarang seluruh dunia malah tahu dia lagi di mana. Gak pakai lama, pihak berwenang langsung datengin lokasi John. Gak cuma polisi Guatemala, ada Interpol, DEA, banyak banget lah yang mau nangkap John. Dan gitu dia udah dikepung. Coba tebak, apa yang dia lakukan? Ya benar, dia main seruling. Sumpah, kocak banget nih orang. Karena wartawan yang ikut sama John masih di situ, momen penangkapannya jadi berhasil direkam. John kan udah ditangkap nih, tapi nggak semudah itu buat penjarain dia. Saat ini John ada di Guatemala, sedangkan kejahatan yang dia lakukan itu di Baileys. Jadi Interpol pun mutusin buat ngirim balik John ke Baileys buat diinterogasi kasus kematian Greg Fall, tetangganya. Tapi John gak kehabisan akal. Bukan John sih, pengacaranya. Pengacaranya bilang dia masih bisa ngajuin banding, tapi nanti jam 3 sore. Masalahnya jam 3 sore itu masih lama, masih beberapa jam lagi. Jadi buat nunda waktu, John pakai cara yang di luar nurul. Dia pura-pura kena serangan jantung. John pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi gitu udah jam 3 sore, kayak nggak ada bersalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, dengan gampangnya dia bilang dia udah sehat. Salut sih aku John. Sekarang kan John udah sehat, mau lanjut dideportasi ke Baileys. Tapi karena bandingnya udah sukses diajukan, pemerintah Guatemala nggak bisa langsung deportasi dia ke Baileys. Akhirnya John malah dideportasi ke kampung halamannya, Amerika Serikat. Happy lah dia tuh, karena emang itu rencananya dari awal. Udah gitu doang. John McAfee sekarang udah bebas. Dia emang masih buron di Baileys, tapi karena statusnya masih tersangka, belum secara resmi kena hukuman atas kejahatan apapun, dia hidup seperti biasa di Amerika. Dan karena kasus dia ini udah viral sebelumnya, gak sedikit orang yang bertanya-tanya, ini beneran John McAfee baru lolos dari kasus pembunuhan? Tapi John gak peduliin komentar netizen. Itu balik ke Amerika Desember 2012. Dia nggak butuh waktu lama buat adaptasi dengan hidup barunya. Hari pertama dia balik ke Miami, langsung tuh ketemu sama cewek yang umurnya 38 tahun lebih muda dari dia, yang nanti malah jadi istri ketiganya. Terus dia lanjut bikin channelnya sendiri. Ya, jadi YouTuber sih John ini. Video pertamanya judulnya Cara Uninstall Antivirus McAfee. Buat kalian yang nggak tahu, antivirus McAfee ini susah banget di-uninstall. Kalau dari pengaturan doang itu nggak bisa. Emang ada caranya khusus. Tapi video yang dia upload, walaupun judulnya kayak tutorial gitu, tapi isinya itu loh. Di situ dia dikelilingi banyak cewek seksi, pakai narkoba, yang mungkin bener-bener narkoba kali ya, asli kali ya. Yang jelas dia udah kayak orang gila beneran. Kata dia sih itu cuma parodi, karena dia sering diberitain kalau dia itu orang gila sama media-media.
Tapi malah tambah percaya dong orang-orang kalau gini. Karena videonya ini, John kembali viral. Memang jago banget sih ini John buat heboh. John pun mulai sering muncul di berbagai berita. Tapi sekarang bukan sebagai buronan, melainkan ahli keamanan cyber. Dia kasih peringatan lah pentingnya keamanan dan ancaman cyber ini. Dan kalau kita googling namanya, yang muncul udah bukan lagi tuduhan pembunuhan, tapi image baru sebagai pakar teknologi. Gacor emang John McAfee. Gak cuma YouTube, dia juga banyak follower di Twitter. Banyak yang suka sama pendapatnya yang cerdas, berani, dan opini-opini gilanya. Dia jadi makin terkenal lah. Saking terkenalnya, tahun 2016 John McAfee mutusin buat nyalon jadi presiden Amerika Serikat. Ya, lu gak salah denger. Ini orang malah tiba-tiba mau nyalon jadi presiden. Lanjut di tahun 2017, John mulai suka dunia kripto. Kata dia, kripto itu cara ampuh buat ngindarin pajak. Dia juga sering promosiin koin lewat Twitternya. Tapi, begitu orang-orang udah beli dan harganya naik, dia jual semuanya. Katanya sih dia dapat lebih dari 30 miliar dari strategi tipu-tipunya ini. Bisa dibilang hidupnya udah enak banget lah. Tapi nggak lama kemudian, keluarga Greg Fall kembali nuntut John McAfee atas kematian Greg yang tertunda karena dia kabur ke luar negeri dulu. John pun berkali-kali dipanggil ke pengadilan, tapi dia nggak mau datang sekalipun, nggak pernah datang. Akhirnya, hakim mutusin John harus bayar 25 juta dolar sebagai ganti rugi. Sekitar 400 miliar lah itu. Bukan dikit itu coy. Coba kalian tebak, apakah John mau bayar atau enggak? Ya benar, dia nggak mau bayar. Dia cuma bales lewat Twitternya kalau dia udah capek dituntut. Dan dia bilangnya nggak punya duit buat bayar. Di sini pinternya John. Uang dia kan banyak tuh, masih triliunan duitnya. Tapi nggak dia simpen sendiri, apalagi di bank. Uangnya itu dia sebar di perusahaan-perusahaan palsu. Jadi dia buat banyak perusahaan, kasih modal ke perusahaan-perusahaan itu. Tapi sebenarnya perusahaannya nggak nyata, nggak ada, cuma namanya doang. Uangnya ya tetap punya dia, tapi karena udah atas nama perusahaan, kayaknya bukan uang dia, tapi punya dia. Begitulah cerdiknya John. Tapi walaupun cerdik, akhirnya dia kena batunya karena kesombongannya sendiri. Kalau kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti tercium juga. Kalau John ini agak lain, udah bagus-bagus disembunyiin, malah dia sendiri yang pamerin bangkainya. Jadi dia terang-terangan bilang kalau dia nggak bayar pajak selama 8 tahun. Mana pakai nantang-nantang IRS lagi. IRS itu lembaga pajak di Amerika ya. Salah lawan kali ini si John. Kata dia sih alasannya nggak bayar pajak karena dia udah bayar ratusan miliar tapi nggak ngerasa keuntungan apapun. Tapi karena dia udah nantang-nantang itu, IRS nggak tinggal diam. Dicari tuh si John. Dan lagi-lagi si John kabur dari Amerika. Tapi kali ini dia kabur lewat jalur laut, naik kapal pesiar. Bawa senjata, alkohol, narkoba, macam-macam lah bawaan dia. Nah, yang lucunya, waktu dia kabur ini masih periode dia nyalon jadi presiden Amerika tahun 2020. Ya, dia nyalon lagi. Dan sambil kabur, dia sempet-sempetin bikin kampanye. Am running my campaign in exile on this boat. Dan bisa dibilang dia sukses kabur dari Amerika. Sekitar 2 tahun John keliling dunia naik kapal itu. Bukannya kabur diam-diam, dia malah happy-happy. Sempet-sempetnya nyamar pakai macam-macam dandanan. Walau lagi kabur, tetap rasa artis nih orang. 6 Oktober 2020, petualangan John berakhir. Dia ditangkap sama pihak berwenang di Spanyol. Di video rekaman yang beredar, John sempatnya nego biar dia dibebasin. Dia bilang kalau dia punya informasi korupsi IRS. Ya, dia nawarin mau bocorin kebusukan IRS ke Spanyol kalau mereka bebaskan. Tapi nggak ngaruh. Juni 2021, pengadilan Spanyol setuju balikin John ke Amerika biar dia dihukum kasus penggelapan pajak. Waktu itu umur John udah 75 tahun, udah nggak muda lagi. Dan dia tahu kalau dibalikin ke Amerika, paling-paling dia bakal habisin sisa hidupnya di penjara. Jadi beberapa jam setelah dia tahu bakal dibalikin ke Amerika, John ditemukan tewas, gantung diri di selnya. Viral tuh beritanya di Amerika kalau John bunuh diri. Tapi istrinya John, Janice, nggak percaya sama sekali. Nah, disinilah awal kemunculan teori konspirasi kalau John sebenarnya nggak bunuh diri, tapi dibunuh. Soalnya 2 tahun sebelumnya dia ninggalin sebuah pesan, sebuah tweet. Kalau nanti aku bunuh diri, itu berarti aku dibunuh. Gitu katanya.
setelah dia meninggal, akun Instagram dia tiba-tiba ngepost satu huruf doang, Q, itu doang. Dan gak lama kemudian akun itu langsung dihapus sama Instagram. Orang-orang pun makin penasaran, makin bertanya-tanya, apa rahasia sebenarnya ini? Gak cuma itu, di film Netflix yang baru aja keluar setelah kematiannya, mantan pacar John malah bilang kalau John bayar orang buat rekayasa kematiannya. Dan sebenarnya dia masih hidup, walaupun ya nggak ada bukti sama sekali soal klaimnya itu. Tapi nggak cuma itu hal yang mengejutkan dari film dokumenternya. Jadi ada rekaman suara John yang bilang bahwa waktu dia masih muda, dia muak banget sama perlakuan ayahnya. Ayahnya yang suka mabuk dan siksa dia dan ibunya. Seakan ngaku kalau dia yang bunuh ayahnya sendiri dan buat seolah-olah ayahnya bunuh diri. Anjay John. Tapi di sini masalahnya. Ada banyak banget teori konspirasi dan pengakuan gila soal John. Dan karena Johnnya udah meninggal, hampir gak mungkin buat ngebedain mana yang bener, mana yang cuma drama. Tapi kalau semua tuduhan itu benar, John ini udah bunuh setidaknya 3 orang. Tapi sekali lagi, nggak ada satupun yang benar-benar terbukti. Banyak juga yang percaya John ini dijebak dan dia sebenarnya pahlawan yang coba bongkar korupsi. Dia juga pernah bilang kalau nanti dia mati, dia udah siapin program komputer khusus yang bakal sebarin semua data korupsi pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada satupun yang muncul. Kalau menurut kalian gimana? Apa dia memang beneran gila? Apa sebenarnya pahlawan? Tapi yang jelas, terlepas dari semua skandal gilanya, aku salut banget sih sama John McAfee ini. Bukan soal paranoid, apalagi kecanduan narkobanya ya. Tapi si John ini pinter banget. Pinter teknologi, pinter cari duit, pinter buat heboh manfaatin media, pinter kabur, pinter tipu-tipu juga. Sampai-sampai orang susah bedain mana fakta, mana bohong doang. Tapi yang jelas, nggak banyak orang di dunia ini yang hidupnya segila John McAfee. Orang-orang mungkin nggak tahu kisah hidupnya, tapi kebanyakan pasti udah tahu atau udah pernah dengar namanya. Karena namanya udah terabadikan di nama brand perusahaan yang pernah dia dirikan dulu, McAfee. Perusahaan yang didirikannya itu pernah dibeli sama Intel tahun 2011 dengan harga 7,6 miliar dolar atau sekitar 109 triliun rupiah. Dan sampai sekarang, McAfee masih jadi salah satu antivirus paling banyak dipakai orang di dunia. Udah dengar sendiri kan kalian? Emang gila si John ini. Jadi kira-kira gimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video berikutnya.